Kalau teman-teman ingat dulu tuh gue pernah ngebahas TV Samsung 4K yang gue beli buat main PS5 dan hasilnya itu menyenangkan. Nah kali ini TV-nya gue upgrade ke Samsung 4K juga, cuma ukurannya lebih gede, 50 inci dengan tipenya AU8000 dan hasilnya lebih menyenangkan nih. Hai semua, gue Wasa. Ya, gue beli yang 50 inci ini sebenarnya tuh setelah kemarin habis ngebahas merek lain juga dengan size yang sama dan niatnya tuh buat compare aja. Tapi ternyata emang harga dan kualitas itu nggak bohong ya. Terutama kalau TV itu kan soal visual. Jadi 50 inci di Samsung ini warnanya tuh beneran bagus, bagus, dan bagus. Vibran gitu, kalau ketemu warna juga asik cerahnya dan ya pokoknya enak aja dilihatnya. Terus kalau ketemu warna hitam juga lebih pekat. Ngomongin build quality-nya juga beda, lebih berat, lebih mantep juga. Kalau misalkan kesenggol kayak gini tuh masih aman lah dari jatuh gitu ya. Bezelnya tipis like always dan bodinya pun sama, slim banget. Jadi buat teman-teman yang mau pakai bracket di temboknya juga asoy banget nih gua ngelihatnya secara garis desain ya kalau dari samping. Ada 4 lubang juga di belakangnya buat masang bracket kayak begini. Terus jujur ya guys, pengalaman yang paling menyenangkan dari TV-TV-nya Samsung tuh ya sepanjang yang gua pernah beli ya, masang kakinya ini gampang banget. Dari 43 inci yang kemarin sampai yang 50 inch ini juga tidak perlu obeng sama baut sama sekali. Beda banget sama TV-TV yang lain. Kesannya tuh kayak lebih ringkes aja kalau mau dipasang-pasang jadinya. Bedanya, stand di AU8000 ini tuh bisa di-adjust ketinggiannya. Jadi buat teman-teman yang pengen masang soundbar gitu biasanya tengah-tengah sini, jadi bisa lebih pas lagi sizingnya. Lanjut buat logo Samsung ada di sebelah kanan bawah sini. Beda ya sama TV-TV lain tuh biasanya ada di tengah kan. Terus buat port-port TV-nya ada 2 kali USB, LAN, 3 kali HDMI, AV, antena, sama ada optical output. Smart TV Samsung AU8000 ini tuh jauh lebih responsif sih gua ngerasanya ya ketimbang yang seri 8 43 inci yang kemarin. OS-nya juga masih sama, pakainya Tizen belum Android. Tapi yang gua senang dari Tizen ini adalah bootingnya tuh jauh guys. Jauh lebih cepat ketimbang booting di Android TV pada saat kita baru nyalain. Terus paling masih belum ada aplikasi Disney Plus-nya aja sih. Ya semoga kedepannya bakalan ada lah ya. Tapi ada tambahan nih, Mola TV juga sekarang ada di sini. Dan aplikasi-aplikasi lain kayak Ikiyi buat biasa bini gua nonton Korea ya ada di TV Samsung yang ini. Intinya sih balik lagi, kalau buat gue pribadi tidak ada masalah sama Tizen soalnya aplikasi yang sering gue pakai itu semuanya ada di TV ini. Jadi ya aman-aman aja buat gue pribadi. Terus kalau ngomongin hardware-nya di AU8000 ini tuh ada Crystal Processor 4K namanya ya, yang bisa bikin upscale konten-konten yang masih Full HD jadi mendekati 4K. Nah ini menurut gue yang paling keren sih. Sistemnya tuh otomatis, jadi teman-teman kalau mau main PS ataupun sekedar nonton aja, visualnya tuh jadi beda aja beneran. Mungkin kalau di kamera tuh tidak kelihatan, tapi kalau mata sendiri ngeliat langsung akan berasa bedanya. Terus buat soundnya juga menurut gue udah oke banget lah buat TV segini gitu ya. Keluaran bassnya itu berasa, tapi yang paling asik adalah di bagian treble-nya. Nah buat suaranya juga kita bisa ngatur kok, modenya tuh ada 3, ada standar, ada adaptif, dan memperkeras. Terus buat visual mode gambarnya tuh ada beberapa pilihan. Yang pertama ada dinamis, yang kedua ada standar, ketiga natural, film, dan filmmaker. Nah kalau yang ini tuh ya hasil custom sesuai kemauan kitanya aja sebagai penonton maunya kayak gimana ya. Cuma kalau buat gue pribadi, gue cukup di natural aja udah oke sih. Video tontonan kita juga terlihat makin smooth kayak gitu, 60 fps. Dan motionnya juga tetap bagus dilihatnya. Ada 2 film di Netflix yang lagi gue tonton saat ini, yaitu Money Heist sama Clickbait. Keduanya ini tuh 4K HDR dan 5.1 sound systemnya kelihatan di sini. Dan asli guys, nontonnya tuh enak banget di TV ini, kagak pakai bohong gue.
Terus ini TV juga berguna nih buat sekolah online. Anak gua juga yang biasanya pakai Zoom dan pelajaran komputernya yaitu namanya aplikasi Gcompress. Nah sayangnya Gcompress ini tuh tidak bisa diminimize, jadi harus split screen sama zoomnya. Jadi mau nggak mau enakan pakainya dua layar. Nah di TV Samsung ini bisa dijadiin monitor tanpa pakai kabel HDMI juga kalau nggak mau repot-repot. Jadi kalau pakai kabel juga bisa, kalau nggak pakai juga bisa. Dan nyambunginnya juga gampang banget. Terus kalau teman-teman juga pakai HP Samsung yang support DeX, nah ini tuh bisa disambungin juga kayak begini. Makin gampang kalau mau nunjukin foto-foto atau video-video ke keluarga, misalkan kalau lagi pada ngumpul-ngumpul gitu loh. Dan pada praktek sesungguhnya DeX ini juga berguna buat presentasi-presentasi di kantor ya pastinya. Nah buat fitur search-nya juga selama ini mungkin kita taunya kalau di TV Samsung itu pakainya Bixby. Nah di TV ini kita juga bisa ubah ke Google Assistant guys. Oke, masuk ke kesimpulan nih ya. TV seharga 8 juta ini apakah worth it? Pertanyaannya. Buat gue pribadi, gue bisa bilang iya. Karena balik lagi ke brand serta kualitas Samsung yang susah buat diraguin. TV 50 inci kemarin aja yang gue bahas harganya kan 5-6 jutaan. Tapi kalau diadu side by side, jelas sih ini Samsung yang menang kemana-mana. Tapi taruhan nih ya sama gue, kalau teman-teman ada uangnya buat milih salah satu TV Samsung ataupun TV brand Cina yang ada di pasaran, pasti milihnya lebih ke Samsung kan? Kualitas sudah pasti, panel layarnya cakep, fiturnya menyenangkan, remote-nya juga ini looks-nya lebih mewah loh guys dan lebih simple juga. Selain itu tentunya kalau Samsung juga punya service center yang tersebar luas di Indonesia, jadi tenang aja. Jadi teman-teman juga ngerasanya akan lebih secure. Dan yang paling berasa banget adalah di bagian visual 4K-nya yang tadi udah gue bilang, yaitu kristal prosesornya tuh ngebantu banget. Jadinya tuh sama TV 4K lainnya pokoknya berasa beda deh guys. Susah nunjukinnya di kamera, asli dah. Bener-bener mesti ngelihat mata langsung. Ya udah paling segini aja deh video gue untuk TV Samsung AU8000 ini. Monggo aja dibeli kalau teman-teman tertarik dan ada kebutuhan juga buat ganti TV-nya atau beli TV baru ya. Karena umur pemakaian TV itu jauh lebih panjang ketimbang kita pakai handphone. Mirip-mirip kayak kita tuh pakai laptop lah, umurnya itu bisa minimal banget ya 3 tahun lah dipakainya. Jadi pastiin nyari TV-nya yang awet-awet aja ya guys. Terima kasih pokoknya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa tidak usah di like, tidak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silahkan share juga dong ya ke teman-teman. Siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.